moderator, perkenankan untuk memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Firdah Hiliyah, saya sendiri, kemudian ada Iklima, kemudian ada Nur Alfiah, dan yang terakhir yaitu Huril Azizah. Dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah komunikasi bisnis. Kemudian selanjutnya, yaitu susunan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, penyampaian materi, kemudian yang ketiga, sesi tanya-jawab, dan yang keempat, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu sesi penyampaian materi dari kelompok kami. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Alfiah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Bisnis berasal dari busines, yaitu busi atau sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Komunikasi bisnis merupakan setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk promosikan satu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Menurut Purwanto 2003, mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai kegiatan yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar dua orang, kelompok kecil, atau dalam satu lingkungan, atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, B. Komponen komunikasi. Menurut Rosmawati, terdapat 8 komponen komunikasi, diantaranya maaf kalau ada yang salah. Komunikasi diantaranya komunikator, komunican, message, channel, efek, feedback, dan noise. Buku tersebut menjelaskan bahwa source adalah sebuah sumber, komunikator adalah pengirim pesan, sedang komunican adalah sasaran atau penerima pesan. Komponen atau unsur yang disampaikan oleh Rosmawati berjumlah 8. Tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam buku ilmu komunikasi teori dan praktik milik Onong. Komponen komunikasi terdiri atas 5 bagiannya ini: komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Perbedaan tersebut terdapat pada efek, umpan balik, dan gangguan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudari Iklima. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya C. Prinsip-prinsip komunikasi. Dedi Mulyana membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 11 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Kedua, sistem perilaku mempunyai potensi komunikasi.
Ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Kelima, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Keenam, komunikasi bersifat sistematik. Ketujuh, komunikasi lebih efektif dari jika latar belakang sosial budaya mirip. Kedelapan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Kesembilan, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Kesepuluh, komunikasi bersifat irreversible. 11, komunikasi bukan panansi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, D. Teknik komunikasi bisnis yang efektif. Jika kamu adalah seorang pemilik sebuah bisnis, komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting yang harus digunakan. Efektivitas komunikasi adalah hal penting untuk pertumbuhan bisnismu, karena dampaknya ke semua aspek bisnismu. Kemampuan komunikasi yang kuat akan memberikan efek dalam hubungan antar karyawanmu, staff handle, dan konsumen. Teknik komunikasi memberikan kemampuan pimpinan yang kuat dan memberikan kepercayaan diri kepada karyawan untuk terus berkembang. Komunikasi secara efektif juga berguna untuk meningkatkan budaya yang positif di lingkungan kantor, yang di mana karyawanmu akan merasa dihargai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemateri yang ketiga yaitu Saudari Huril Azizah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, strategi untuk komunikasi. Selanjutnya, strategi untuk komunikasi yang efektif. Tempat kerja kamu harus memiliki strategi komunikasi untuk memastikan bahwa semua anggota menghargai lawan bicara. Pesan yang efektif dan cocok dengan budaya organisasi tempat kerja kamu. Berikut ini adalah hal penting yang harus dilakukan agar memastikan komunikasi yang efektif. Yang pertama, sesuai pesan yang ingin disampaikan dengan lawan bicara atau audisi. Setiap orang menerima dan memahami informasi secara berbeda. Kamu harus bisa mendorong anggotamu untuk memahami terlebih dahulu lawan bicara atau audisi sebelum mengirim pesan. Misalnya ada beberapa orang yang suka informasi dengan menggunakan contoh agar dapat dipahami, sementara lainnya suka informasi yang terperinci. Yang kedua, biarkan orang tahu bahwa informasi kamu sangat penting sebelum menyampaikan informasi. Pastikan informasi tersebut memiliki pesan yang berguna bagi orang-orang tersebut. Misalnya, menyampaikan hasil keputusan kepada anggota. Yang ketiga, sampaikan informasi atau berita penting secara langsung. Cara terbaik untuk menyampaikan berita penting, meskipun berita bagus atau buruk, adalah secara langsung agar mengurangi kesalahpahaman dan memungkinkan anggota kamu untuk mengajukan pertanyaan mengenai pesan tersebut. Dan yang keempat, komunikasikan pesan kamu pada waktu yang tepat. Berita menyebar secara tepat di perusahaan. Kamu harus mengkomunikasikan informasi penting secara tepat waktu untuk mencegah karyawan Anda dari kesalahan informasi. Mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu akan mengurangi berita-berita palsu atau gosip dalam perusahaanmu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Huril Azizah. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja. Materi yang terakhir tentang kajian teori hasil wawancara kami, yaitu hasil wawancara kepada seorang pengusaha madu murni dan minuman madu dan lemon yang berasal dari Situbondo, yaitu Ibu Devita Nurbashiroh. Nah, menurut beliau dalam komunikasi bisnis ini, dalam bisnisnya sendiri itu sangat penting.
Dalam hal ini dia mengatakan ada 2 poin dalam komunikasi bisnis ini yang harus dia lakukan dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu komunikasi kepada para resellernya dari bisnisnya. Nah, menurut dia komunikasi terhadap para reseller itu sangatlah penting untuk dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan untuk menjadi pentingnya komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu untuk memberikan arahan bagaimana cara menjual barang dan mempromosikannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan deskripsi tentang manfaat atau hal lainnya yang bersangkutan dengan produk atau madu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan trik bagaimana untuk menarik perhatian para pembeli. Kemudian dia juga mengatakan komunikasi ini itu bertujuan untuk membantu para reseller dalam menjual atau mempromosikan barangnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi terhadap pelanggannya. Nah, menurut beliau komunikasi ini tidak kalah penting dari komunikasi terhadap reseller atau karyawan. Karena ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh para pembeli melalui media komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu pembeli dapat mengetahui manfaat produk dan harga produk, kemudian cara penggunaan produk atau hal lainnya yang berkaitan dengan produk. Kemudian yang kedua, melalui komunikasi bisnis ini, pembeli juga dapat menanyakan hal lainnya yang terkait dengan produk. Kemudian yang ketiga, yaitu hal lain yang dapat didapatkan dari komunikasi terhadap pembeli atau pelanggan adalah kedekatan antara penjual dan pembeli, yang bisa saja membuat pembeli itu menjadi konsumen tetap, karena mungkin dia merasa nyaman dengan komunikasi yang kita berikan atau pelayanan yang kita berikan, seperti itu. Kemudian hasil wawancara, kajian teori hasil wawancara, yang kedua yaitu dari Kak Diantika yang berbisnis dengan Oriflame. Nah, menurut beliau yang dimaksud dengan berbicara mengenai komunikasi bisnis pada jalur pemasaran berarti membicarakan tentang promosi. Nah, untuk melakukan promosi ini diperlukan suatu keterampilan khusus untuk melakukannya. Nah, seorang sales marketing dalam melakukan promosi harus mengetahui terlebih dahulu keadaan psikologis konsumen yang dijadikan target. Hal ini dapat menghindari terjadinya hambatan dalam komunikasi antara sales marketing dengan konsumen. Kemudian bagaimana suatu produk dapat laku di pasaran, tapi juga bagaimana seorang konsumen puas dengan kualitas produk yang diproduksi, tapi juga kualitas pelayanan yang diberikan juga dapat memuaskan hati konsumen. Serta bagaimana mempertahankan konsumen sehingga menjadi pelanggan tetap dan setia terhadap produk perusahaan. Nah, di sini cara Tika berkomunikasi dengan pelanggan itu bisa dengan 2 cara, yaitu online dan offline. Contoh online, kita bisa lakukan dengan chat pribadi calon customer kita terlebih dahulu, bisa di berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan pada saat ini, yaitu seperti contoh aplikasi WA, IG, FB, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua contoh offline, komunikasi dengan cara offline. Dengan cara offline ini, Tika berkomunikasi offline biasanya ketika sedang berpapasan ke tempat tertentu, kemudian bertemu dengan orang yang dikenal, kemudian dia langsung mengomunikasikannya dan memberikan promosinya terhadap produk yang ia miliki. Kemudian cara memproduksikannya ada 2 opsi juga. Dia menyebutkan bisa to the point, bisa dengan basa-basi terlebih dahulu. Contoh to the point, ketika kita bertemu atau ketika di WA, kita bisa langsung menawarkan langsung barang yang kita miliki kepada customer atau konsumen. Kemudian yang kedua bisa basa-basi terlebih dahulu, baik secara online maupun offline, bertemu atau melalui via WhatsApp atau yang lainnya, bisa basa-basi terlebih dahulu, misalkan menanyakan kabar atau menanyakan keadaan, misalkan kita memiliki produk kesehatan, bisa kita basa-basi terlebih dahulu menanyakan kabar kesehatan atau ya menanyakan hal-hal lain yang tidak langsung kepada produk, kemudian disusul dengan penawaran dari produk yang kita miliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kami kelompok 8. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab.
Akan tapi mungkin dalam hal ini akan kita pending, yang akan dilanjutkan oleh presentasi dari kelas yang lain. Oke, dilanjutkan. Monggo. Maaf, saya agak telat. Silakan dilanjutkan untuk presentasi pemakalah atau makalah berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Iwan serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Andita Indah Alia Putri selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis. Adapun anggota-anggota kelompok 6, yang pertama yaitu Hakiki Nurjana, yang kedua Nisrina Aulia, dan yang ketiga Cindy Khairu. Mungkin langsung kita mulai aja ya teman-teman. Ya, dipersilakan kepada pemateri pertama. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami juga akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis dalam wirausaha. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian komunikasi dan apa pengertian dari bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama dalam maknanya. Jadi jika ada dua orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Sedangkan komunikasi menurut istilah adalah proses pertukaran pesan di antara manusia untuk mencapai saling pengertian atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang yang kita ajak berkomunikasi. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis itu berasal dari kata bisnis, yaitu busy, yang artinya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau ada sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis, sedangkan boleh slide selanjutnya, Kak? Selanjutnya pengertian komunikasi bisnis. Nah, langsung saja ya teman-teman. Menurut penjelasan pakar komunikasi bisnis yaitu Rosenblatt, beliau mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal, secara pribadi, atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Cindy Khairu. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Terkait dengan komunikasi bisnis, maka komunikator adalah seorang pimpinan perusahaan yang memegang kendali perusahaan. Dalam komponen bisnis ini ada yang disebut dengan komunikator. Komunikator ini biasanya salah satu seorang pimpinan perusahaan yang memegang kendali perusahaan. Yang kedua, ada pesan. Di dalam komponen bisnis ini mempunyai inti pesan yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Dan komponen yang ketiga, ada saluran. Saluran yang dimaksud adalah seperti channel saluran penyampaian pesan atau media. Dan media yang digunakan biasanya media umum dan media massa. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan ini orang yang menerima pesan, baik berupa ide, gagasan, informasi, dan lain-lain dari seorang komunikator atau customer. Dan yang terakhir adalah efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi. Efek bisa dilihat dari personal opinion, public opinion, dan majority opinion. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Ada Kak Hakiki di Zoom? Iya, baik. Selanjutnya yaitu komponen bisnis. Yang pertama yaitu suatu proses yang dimaksud. Proses di sini adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Dan sebagai satu proses, komunikasi juga menuntut adanya hasil dari proses tersebut, yaitu perubahan. Yang kedua yaitu yang kedua yaitu proses komunikasi terjadinya karena adanya elemen-elemen yang membangunnya yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikasi dan perasaan. Yang ketiga yaitu komunikasi bersifat transaksi dan interaksi. Proses komunikasi pada intinya merupakan transmisi pesan antara komunikator dan komunikan. Hal ini penyebab terjadi transaksi dan berlangsungnya secara kontinu. Yang keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja atau tidak disengaja. Komunikasi yang disengaja terjadi karena pesan yang dikirim oleh komunikator memiliki tujuan khusus terhadap komunikan. Selanjutnya, yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan, yaitu selanjutnya mengenai pengertian dan cara negosiasi. Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiate, serta to be negotiating, yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Lalu kata ini memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang memiliki arti kegiatan dalam merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan.
Nah, tujuan utama dari negosiasi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak yang bernegosiasi. Dari sini dapat kita pahami bahwa aktivitas negosiasi itu memang sering terjadi dalam kehidupan dan biasanya berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan banyak orang seperti di dunia organisasi ataupun bisnis. Beberapa contoh kegiatan negosiasi dalam aktivitas sehari-hari bisa kita lihat dalam tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli, kemudian juga kesepakatan bisnis antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian cara-cara negosiasi. Yang pertama di sini ada untuk memahami posisi kebutuhan Anda. Maksudnya salah satu cara dalam melakukan kegiatan bernegosiasi dalam bisnis adalah dengan memahami kebutuhan dan juga posisi kita, dan dari sini kemudian kita harus mempertahankan hal tersebut dengan sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua, pastikan untuk ingat terkait dengan detail kecil lainnya. Maksudnya tidak kalah penting lainnya bahwa dalam kegiatan negosiasi bisnis, kita juga harus tetap mengingat detail kecil yang akan membantu dalam mencapai sebuah tujuan. Jangan sampai detail kecil tersebut terlupakan sehingga pada akhirnya akan membuat kita gagal untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, pelajari dengan baik kelawan dari pihak negosiasi. Untuk bisa mewujudkan tujuan yang memang ingin dicapai dalam kegiatan negosiasi dalam bisnis, maka seseorang harus pandai untuk melihat lawan. Cara ini nantinya akan membuat kita bisa selangkah lebih maju. Jangan lupa pelajari situasi yang ada demi mencapai solusi yang memuaskan. Kemudian cara negosiasi yang keempat, memahami adanya rentang jangka. Dalam kegiatan negosiasi bisnis, maka tidak menutup kemungkinan kita juga harus mengetahui kaitannya dengan rentang dampak negosiasi yang akan dicapai, apakah untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, bersikap adil untuk setiap kali tindakan. Ketika sedang melakukan kegiatan negosiasi dalam bisnis, pastikan kita selalu berusaha untuk menghormati keputusan yang diajukan oleh pihak lawan. Jika kita mengandalkan keegoisan sekaligus bersikukuh untuk mempertahankan pendapat, nantinya akan membuat kegiatan negosiasi menjadi semakin alot dan berlangsung lebih lama tanpa menghasilkan keputusan apapun. Selanjutnya saya akan membacakan wawancara. Di sini ada 2 wawancara. Yang pertama dari Ulfa Online Shop, topik mengenai komunikasi bisnis. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif sebagai penjual? Kemudian dijawabnya, pertama saya harus tahu keunggulan produknya dulu, Dek. Terus cari identitas customer dan menggunakan bahasa personal sesuai umur. Jangan lupa juga kita tanya kebutuhan customer itu apa, terus beri solusi produk yang diinginkan. Jangan lupa follow up juga, sama memberikan pertanyaan yang jawabannya iya. Jangan sampai customer menjawab tidak, karena pasti gagal closing. Terus yang terakhir, memakai bahasa yang sopan dan jadilah penjual yang hangat dan menyenangkan. Sebagus apapun produk, kalau penjualnya tidak ramah, tidak melayani pembeli dengan baik, maka tidak akan terjadinya transaksi jual beli. Kemudian wawancara yang kedua dengan narasumber Ibu Sri Mulyani, jenis usahanya minimarket. Pertanyaannya, seberapa pentingkah komunikasi bisnis dalam berwirausaha? Jawabannya sangat penting karena komunikasi bisnis bermanfaat bagi saya untuk memperluas pemasaran, atau orang-orang jadi banyak yang tahu bisnis saya sehingga banyak juga yang membeli, untuk memahami keinginan konsumen dan mengetahui naik turunnya harga di pasaran atau harga umum. Nah, dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa komunikasi terjadi dengan 2 arah sesuai dengan teori yang ada, yakni adanya komunikator dan bersifat transaksional yang dilakukan dengan sengaja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6.
Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Silahkan, ada yang kaitan dengan hari ini. Materinya adalah komunikasi dan negosiasi. Komunikasi dan negosiasi adalah merupakan hal yang penting di dalam kegiatan bisnis. Karena tanpa komunikasi, kegiatan bisnis tidak bisa berjalan dengan sangat baik. Setidaknya ada beberapa hal kaitan dengan komunikasi, ada komunikan, ada komunikator, ada pesan yang disampaikan, ada saluran yang digunakan, yang terakhir ada noise. Sebenarnya noise itu adalah ada gangguan yang harus diminimalisir sedemikian rupa. Sehingga di dalam komunikasi itu siapa yang akan mengkomunikasikannya, yang disebut dengan komunikator ya, komunikan, atau yang menyampaikan pesannya. Yang kedua ada yang menerima pesan, menggunakan saluran apa, kan itu bisa langsung maupun tidak langsung, feedbacknya bisa langsung maupun tidak langsung. Misalnya feedback yang tidak langsung adalah ketika Anda mengiklankan sebuah produk di dalam mungkin leaflet atau mungkin iklan di televisi, atau mungkin misalnya adalah podcast ya, atau podcast itu kayak paparan singkat yang monolog gitu. Yang monolog yang menyampaikan pesan tentang produk Anda, maka responnya itu bisa jadi tidak langsung, tetapi bisa dilihat dari seberapa banyak follower misalnya, atau seberapa banyak produk yang bisa terjual atau komentar terkait dengan produk Anda yang sedang dipromosikan. Nah, hemat saya itu menjadi komunikasi yang tidak respon yang tidak langsung atas komunikasi yang Anda lakukan, seperti itu. Nah, salurannya kan banyak tadi, bentuk salurannya bisa langsung kita tatap muka, ini langsung sebenarnya komunikasi langsung walaupun menggunakan media. Media yang digunakan adalah jaringan internet yang softwarenya mungkin kalau disebut software itu adalah Zoom. Nah, ini komunikasi langsung dan saya bisa merespon atau melihat respon Anda walaupun dari jauh, seperti itu. Nah, tetapi juga ada hambatan yang disebut dengan noise. Noise itu bisa jadi banyak hal, misalnya dari komunikator itu sendiri, kan gitu. Dari orang yang menyampaikan pesan, misalnya orang yang menyampaikan pesan memiliki keterbatasan kalimat atau pilihan kata, misalnya, sehingga pesan yang disampaikan tidak utuh atau mungkin disalahartikan. Tetapi hal yang juga bisa terjadi ketika menyampaikan, orang yang diajak bicara, orang yang diajak berkomunikasi juga memiliki pemahaman yang berbeda atas komunikasi yang kita sampaikan. Itu juga jadi masalah. Misalnya ketika kita menyampaikan dalam bahasa daerah misalnya, tetapi orang daerah lain tidak mengerti bahasa tersebut, dan itu akan menjadi noise, itu menjadi hambatan. Nah, hambatan itu sebenarnya, misalnya hambatan bahasa bisa diminimalisir dengan cara komunikasi langsung menyampaikan secara gestur, jadi gerak tubuh. Jadi ketika menyampaikan tentang sesuatu, maka hematnya itu dilakukan dengan gerak tubuh. Gerak tubuh di sini bukan semua gerak tubuh bergerak ya seperti TikTok atau TikToker, tetapi setidaknya A, I, U, E, O-nya itu jelas sebetulnya. Atau mulutnya ketika menyampaikan sesuatu itu jelas gitu, sehingga orang akan bisa menangkap pesan walaupun mungkin agak kedengarannya sayup-sayup seperti itu. Itu juga bisa menghindari hambatan-hambatan yang disebut dengan noise. Nah, ada juga hambatan seperti sekarang nih, bisa hambatannya karena pulsanya, karena jaringannya, itu menjadi noise, menjadi menjadi penghambat atas
menjadi penghambat ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Seperti itu, artinya ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, yang harus Anda lakukan pada tahap awal adalah melihat posisi dia itu seperti apa. Misalnya Anda ngobrol yang ringan dulu tentang beberapa hal sehingga Anda bisa menakar kapasitas dan kemampuannya itu Anda takar. Nah, setelah Anda menakar kapasitasnya, baru Anda lakukan komunikasi sesuai dengan kapasitas mereka, kan gitu. Nah, hemat saya itu akan menjadi atau mengurangi hambatan-hambatan komunikasi yang ada. Karena misalnya yang paling sederhana ketika kita akan mencoba berkomunikasi dengan anak kecil, kadang-kadang kita berkomunikasi dengan bahasa anak kecil ya, dipelok-pelokkan gitu seperti itu. Seolah-olah kita setara dengan membuat kita setara dengan mereka. Nah, itu hemat saya menjadi salah satu contoh ketika kita akan berkomunikasi dengan siapapun sesuai dengan level dan kapasitasnya. Jangan kita meninggikan sesuatu kapasitas pada kapasitas yang lebih rendah kepada orang lain, ataupun sebaliknya misalnya. Setidaknya kita bisa sejajar dengan mereka ketika berkomunikasi, termasuk pilihan kata atau diksinya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu dengan diksi yang sangat tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka bisa jadi akan menjadi noise atau dianggap sesuatu yang aneh seperti itu. Itu kapasitas kaitan dengan komunikasi gitu. Nah, komunikasi bisnis tentu saja yang menjadi beda dengan yang lain adalah pesan yang disampaikannya. Kebanyakan di sana. Jadi pesan, apa bedanya komunikasi bisnis atau komunikasi kewirausahaan dengan komunikasi yang lainnya? Ya, yang membedakan adalah yang paling dominan itu adalah pesan yang disampaikannya. Begitu rekan semua, termasuk pada negosiasi. Negosiasi itu adalah lebih cenderung pada bagaimana kita memberikan argumentasi yang pas atas sebuah sesuatu yang ingin dicapai secara bersama-sama dan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sehingga targetan di dalam kegiatan berbisnis itu tercapai dengan melakukan negosiasi yang baik. Tawar-menawar adalah sebuah negosiasi. Ketika memberikan diskon di media sosial itu juga negosiasi tanpa harus ada feedback dari responden, seperti feedback langsung ya, feedback langsung. Nah, ketika kita mengiklankan sesuatu, terus dituliskan ada iklan, ada cashback misalnya, atau gratis ongkos kirim misalnya, dan penjualannya meningkat, itu adalah bentuk komunikasi yang sangat baik, yang bisa menghasilkan atau bentuk komunikasi yang baik sekaligus bentuk negosiasi atas produk yang kita tawarkan. Apa negosiasinya? Kita menawarkan sesuatu bahwa ada diskon, ada feedback, atau ada gratis ongkos kirim. Nah, ketika direspon dengan sangat baik, maka negosiasi kita itu berhasil. Itu kalau negosiasi secara tidak langsung dalam bentuk pamflet atau mungkin bentuk-bentuk tulisan atau spanduk yang lainnya. Karena itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang di era digital sekarang adalah menjadi hal yang sangat penting. Jadi tidak komunikasi langsung, tetapi komunikasi tidak langsung menjadi sangat efektif. Efektif dalam arti biaya yang sangat rendah, biaya yang tidak terlalu mahal, bukan sangat rendah, biaya yang tidak terlalu mahal, tapi juga kita bisa memberikan capaian atau efektivitas yang cukup baik untuk mencapai sebuah benefit yang akan dihasilkan di kemudian hari. Itu pengantar saya atas kajian tentang komunikasi dan negosiasi di dalam kegiatan entrepreneur atau di kegiatan bisnis. Monggo silahkan yang akan menyampaikan, Mita mau menyampaikan sesuatu. Cindy, Miftahul, atau Hamidah, Nurah, atau Fauzia, atau Sri Hartini, atau Firda, atau Syarifah. Siapa? Silahkan. Hairish, agak susah saya nyebutnya. Hairiyatus Sifah. Oke. Maaf Bapak. Oke. Saya Evi dari kelas IATB, izin bertanya. Oke, boleh silahkan. Ketika kita memiliki kayak gagap berkomunikasi, Pak, apakah apakah itu akan menghambat
menghambat, itu pasti kan menghambat kan Pak. Tapi ada nggak sih kayak maksudnya kayak apa sih tips-tips supaya tidak gagal dalam berkomunikasi kayak gitu. Terima kasih. Oke. Yang diartikan tadi, yang ditanyakan itu adalah komunikasi dalam bentuk verbal ya. Iya, karena komunikasi itu bisa ke segala arah Pak. Iya, bentuk komunikasi juga luas. Baik, terima kasih. Siapa tadi itu namanya? Lupa sih. Evi Bapak dari kelas IATB. Evi, baik Kak Evi. Kak Evi. Oke. Oke, yang lainnya, monggo. Assalamualaikum Bapak. Oke, Ines. Maaf. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua dan Bapak. Saya mohon izin bertanya. Mungkin ini boleh dijawab oleh pemakalah ataupun mohon izin Bapak. Karena tadi saya sempat dengar sedikit bahwasanya apa yang Bapak sampaikan terkait dengan komunikasi ini cukup banyak ya, seperti ada komunikasi yang verbal, non-verbal gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang ingin saya pertanyakan adalah apakah ada lebih spesifiknya jenis-jenis komunikasi dalam berbisnis gitu. Karena kalau saya lihat mungkin kita sebagai seorang pebisnis, ketika kita mengetahui ragam jenis komunikasi yang seperti apa, kita akan menyesuaikan kira-kira apa sih yang cocok dengan kondisi kita atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin Kakak pemakalah punya bahan bacaan terkait dengan komunikasi bisnis atau Bapak Irwan boleh dimohon untuk arahannya. Terima kasih. Baik, Ines. Terima kasih. Silakan yang lain. 3 ya mungkin ya. Atau beberapa sih, nggak apa-apa sih. Assalamualaikum Pak, mohon maaf izin bertanya. Silakan. Ada di kolom chat Pak. Oh, saya cek dulu ya kolom chatnya. Saya belum buka chat. Oke. Winda, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Winda Arumsari. Mohon izin bertanya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya meningkatkan efektivitas dalam melakukan komunikasi agar dapat diterima dengan baik? Berarti pertanyaannya efektivitas berkomunikasi. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas dalam negosiasi? Prioritas negosiasi. Oke. Ketiga, komunikasi online lebih kepada copywriting atau bukan? Bila iya, untuk meningkatkan efektivitas copywriting. Oke, copywriting ya. Copywriting dalam berbisnis online. Bisnis online. Oke. Ingin bertanya Pak, kalau kita mendapat negatif feedback, apakah baiknya kita berhentikan komunikasi dengan komunikasi karena akan menjadi hal yang sia-sia? Oke. Terakhir, feedback negatif ya. Oke. Nggak apa-apa Winda, izin off cam. Oke. Oke, Neng, Firda, Farida, Heristusiva, Siti Rialin, GH. GH-nya apa? Ini siapa ya? Oke, silahkan. Ini boleh langsung dijawab ya Pak ya? Sangat boleh, Firda, silahkan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari saudari Evi ya. Tips bagaimana sih agar kita tidak gagap dalam melakukan komunikasi bisnis ya. Di sini dalam artian komunikasi verbal atau langsung ya, secara lisan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Evi.
Evi, saya ingin bertanya ya sebelumnya. Iya, silakan. Gimana sih kalau misalkan Evi itu berkomunikasi sama teman? Apa Evi itu juga gugup gitu? Misalkan ya sama teman sendiri, sama teman di kelas 3 semester 3B, ya T3B. Apa Evi itu gugup atau tidak? Kalau misalkan komunikasi biasa, ngomong-ngomong biasa. Sebenarnya bukan gugup itu, bukan. Kan kadang ada orang kayak gini, kayak Evi misalnya ya. Evi tuh tipe orang yang ngomong cepet. Karena entah kenapa kayak penyusunan kata di otak itu kalau misalnya kita nggak cepat bicaranya, kayak bakal hilang terus kayak lupa sama topik pembicaraan kayak gitu. Tahu nggak sih? Kan kalau misalnya dalam berkomunikasi itu kalau kayak bener-bener kita tuh harus kayak pelan-pelan kayak gitu kan, biar lawan bicara kita paham. Apalagi dalam berbisnis ya. Kalau misalnya kayak gitu Fit. Oke, di sini aku kasih tips ya. Yang pertama, untuk menghilangkan kegugupan dan mengurangi Evi berbicara dengan cepat ya. Karena saya juga memiliki teman yang sama seperti Evi, dia tuh berbicaranya cepat gitu. Dan saya sendiri juga kadang seperti itu ya, cepat karena ya udah terbiasa emang seperti itu ya gayanya. Nah, di sini untuk komunikasi bisnis saya kasih tips yang pertama, Evi kalau misalkan berkomunikasi, mengomunikasikan bisnisnya atau berkomunikasi bisnis, mempromosikan bisnisnya dengan pelanggan, Evi itu bawa suasana seperti Evi berbicara dengan temannya gitu. Jadi suasananya nyaman gitu. Buat suasana senyaman mungkin. Ya Evi bicara senyaman mungkin sama pelanggannya gitu. Jadi biasa aja untuk menghilangkan kegugupan. Sama seperti Evi berkomunikasi dengan teman gitu kan. Evi santai kan kalau kayak gitu kan. Toh walaupun misalkan Evi merasa Evi itu ngomongnya cepat ya. Nah, hal itu bisa juga diminimalisir dengan Evi menyiapkan. Halo, Firda. Ada gangguan nih, ada Iya, noise. iya Pak. Firda sering Pak gangguan sinyal kayak gitu Pak. Oke, gimana? Silakan Firda lanjutkan. Yang akan disampaikan secara runtut dari misalkan dari poin A, dari manfaatnya, kemudian dari yang pertama dari barangnya itu produk yang dijual apa, kemudian kedua manfaatnya apa, kemudian yang ketiga harganya apa. Nah itu dengan cara menyusun penulisan komunikasi yang akan diberitahukan, dikomunikasikan, itu akan membantu Evi untuk bisa lebih runtut atau bisa lebih lancar dalam berkomunikasi tentang bisnis Evi. Mungkin hanya itu tips dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya. Oke, terima kasih banyak Firda. Oke, terima kasih. Kita cukup lengkap, komprehensif ya, kaitan dengan trik and tip bagaimana berkomunikasi dengan cara yang baik. Silakan, ada yang lain? Mungkin Cindy mau nyampaikan, Mita Haljana, Hamidah, Sri Hartanti, Hartini, Warsina, India ya? India Ningrum ya, betul. Namanya India Ningrum. Unik namanya, dari suatu negara. Ya, Bapak, saya mohon izin untuk masuk sedikit, Bapak. Oke, silakan. Mau ngomong. Oke. Ya, baik teman-teman, bicara soal komunikasi, kebetulan saya juga salah satu pengantar komunikasi di luar. Jadi mungkin ini berkaitan dengan masalah gugup ya, atau bicara soal bagaimana sih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Yang pertama, selain seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Firda tadi, Kak Firda, bahwasanya kita harus semaksimal mungkin menyiapkan materi secara sistematis, tetapi dalam auditori atau dalam komunikasi bukan hanya itu, teman-teman. Jadi memang terutama tadi ada yang bicara soal gimana nih kalau kecepatan atau mungkin kelambatan, gugup, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya itu ada bagian-bagiannya. Di antaranya kalau misalkan komunikasi itu kan kita harus selektif ya.
atau harus bisa bagaimana intonasinya, artikulasinya, speed atau kecepatannya, seperti itu. Kemudian volumenya. Makanya tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwasanya ketika kita menyampaikan komunikasi itu harus A, I, U, E, O. Nah, ini dalam komunikasi itu ada ilmunya, yaitu dikenal dengan artikulasi. Jadi sebaiknya ketika kita belajar bisnis, terlebih lagi kita adalah seorang mungkin PR-nya atau mungkin sales-nya yang menjadi penghantar antara antara customer gitu ya dengan perusahaan. Tentunya kita harus banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu komunikasi seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih ya. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan Kak Firda sampaikan bahwasanya kita harus punya materi yang sistematis, kemudian punya bahan negosiasi yang setidaknya itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya kita harus memahami ilmu-ilmu dalam komunikasi. Seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih teman-teman. Hamidah Nurah. Ya, terima kasih banyak Hamidah. Kak Hamidah. Oke, ada lagi. Ini melengkapi, lebih lengkap lagi dari Firda tadi bagaimana trik berkomunikasi yang baik yang dilengkapi dengan tadi Hamidah Nurah. Kaitan dengan bagaimana berkomunikasi yang baik atau untuk. Ada lagi yang ingin menambahkan atau mengurangkan? Ini berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu orang lain menambahkan, ini mengurangkan. Dalam arti menyanggah ya mungkin. Salam. Oke. Kalau dilihat dari sisi perkembangan psikologi anak ya, seperti itu. Ya, saya melihat dari itu. Tapi nanti disampaikan Firda maupun Hamidah Nurul sudah sangat tepat dan lengkap lah seperti itu. Tapi saya ingin melihat dari sisi perkembangan. Biasanya orang yang di awal perkembangannya seperti yang Evi sampaikan memang, dan saya pernah mengalami itu, Evi. Jadi saya harus menyampaikan sesuatu dengan sangat cepat, dengan speed yang sangat cepat gitu. Sehingga orang lain kadang-kadang itu tidak mengerti apa yang disampaikan, karena seringkali walaupun dengan speed yang sangat cepat supaya ketidak kehilangan kata yang sudah ada di benak itu, padahal seringkali kadang-kadang terseleo dengan kalimat-kalimat yang mungkin menjadi salah ketika dia menyampaikan, dan itu kadang-kadang lebih tidak terkontrol. Nah, hemat saya, salah satu caranya adalah berlatih dengan seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman, oleh Firda maupun Hamidah. Saya ingin menekankan saja, tetapi jangan khawatir bahwa setiap orang punya perkembangan komunikasi yang seiring sejalan, itu berkembang seperti tahapan-tahapan yang dialami Evi, bahkan mungkin bisa dialami oleh teman-teman yang lainnya. Jadi itu sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan sih sebenarnya. Cuman setiap orang punya percepatan, kematangan yang berbeda-beda. Seperti yang Howard Gardner sampaikan bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan multiple. Ada orang yang hebat di dalam orasinya, tetapi tidak hebat di sisi yang lainnya. Dan itu hemat saya menjadi hal yang sunatullah, karena tidak mungkin diselebihkan di seluruh aspeknya. Pasti ada hebat di sisi yang lain, maka dikurangkan di sisi yang lainnya. Itu hemat saya, jadi jangan terlalu khawatir. Nah, salah satu caranya memang betul tinggal meruntutkan apa yang akan disampaikan secara rinci dan ubah speed-nya. Ubah speed-nya. Dicoba ubah speed-nya dengan cara yang pelan-pelan sehingga ritme speed-nya nanti akan bisa dinaikkan lagi pada tataran tertentu sesuai dengan kebutuhan dan yang lainnya seperti itu. Jadi artinya speed itu akan digunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan, termasuk intonasinya ya. Satu hal yang tadi belum disampaikan mungkin adalah pilihan kata atau diksi. Walaupun sudah saya sampaikan tadi di awal, pilihan kata seperti yang Hamidah sampaikan, artikulasi, speed, dan yang lainnya. Satu lagi yang mungkin saya belum kedengaran atau ini ada pilihan kata ya. Semakin pelan biasanya Anda bisa berpikir untuk memilih kata yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Seperti itu. Nah, untuk hal tertentu mungkin suaranya bisa
intonasinya bisa ditinggikan, direndahkan, atau malah diberatkan gitu. Biasanya ada untuk hal-hal tertentu mungkin suaranya diberatkan. Diberatkan itu pelan tetapi berat, itu juga menimbulkan efek yang sangat luar biasa di dalam membius atau bukan membius bahasanya ya, memberikan respon yang sangat luar biasa, memberikan dampak respon yang sangat luar biasa ketika suaranya diberatkan atau dipercepat dan lain sebagainya. Seperti itu, mungkin tambahan sedikit aja dari sisi tingkat perkembangan psikologi perkembangan atau psikologi anak dalam komunikasi, atau juga sisi komunikasi yang lainnya. Tetapi yang lebih penting salah satunya adalah Anda harus melihat respon atau siapa yang Anda bicara, gaya bicara Anda, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Begitu? Baik Bapak, terima kasih banyak. Ada lagi? Oh, salah satu ini loh, komunikasi bisnis yang kemarin beberapa saya udah cerita belum ya, waktu di Jogja saya ada ke daerah, pasti pada kenal lah, di daerah Jogja itu ada namanya pasar, apa namanya, pasar batik itu kok jadi lupa sih. Pasar batik itu Beringharjo ya, betul. Beringharjo ya, ada pasar Beringharjo. Nah ternyata komunikasi yang saya agak berbeda itu, komunikasi mereka itu cukup elegan lah menurut hemat saya dan kekinian. Jadi ketika kita jalan masuk ke pasar Beringharjo, mereka itu kayak diem aja gitu. Kita lewat itu gak ada diem aja. Kalian hanya nawarkan Pak atau Mas atau siapapun memanggilnya, silahkan ini ada barang baru atau bagus. Itu aja, sebatas itu. Tidak memaksa gitu. Dan itu menjadi nyaman loh, menjadi nyaman, dan itu sesuai dengan karakteristik zaman milenial sekarang gitu. Zaman milenial sekarang kalau ditawar-tawarin terus akan jengah, akan males. Apalagi kalau ke supermarket misalnya teman-teman diikuti terus malah risih ya. Malah risih. Nah itu juga sebenarnya bentuk pola komunikasi orang modern sekarang. Padahal itu hemat saya di daerah pasar yang dianggap pasar tradisional. Tapi hemat saya itu sangat luar biasa. Hemat saya sangat luar biasa menggunakan pola komunikasi yang kekinian lah. Jadi tidak memaksa, tidak segala macam, sehingga tidak membuat gaduh, dan justru itu membuat nyaman secara psikologis terhadap pembeli. Menurut saya ya, lebih nyaman seperti itu. Dan juga hemat saya akan memberikan dampak yang positif juga untuk lingkungan sekitarnya kan gitu. Jadi nyaman-nyaman aja, seperti di supermarket aja jadinya. Jadi lebih nyaman seperti itu. Itu hemat saya itu bentuk pola komunikasi yang baik, non verbal. Jadi hanya lihatkan gesturnya saja. Ketika kita melirik baru ditawarin gitu. Nah itu hemat saya menjadi dia merespon sesuatu berbasis pada konsumennya, bukan kita yang sangat reaktif aktif. Dan hemat saya di era modern reaktif aktif itu tidak tepat untuk bisnis di era modern sekarang. Baik, silakan. Lanjut ke jenis komunikasi mungkin, atau ke waktunya cepat banget ya. Prioritas negosiasi, copywriting, terus feedback yang negatif. Monggo, ada Ina sama Windy. Baik Pak, mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari yang Kak Hamidah yang terkait jenis-jenis komunikasi. Oke, silakan. Kalau misalnya secara umum, emang komunikasi di masyarakat itu sekarang kita kenal tuh ada 4 ya yang sering digunakan. Ada komunikasi verbal, non-verbal, dengan tulisan, dan secara visual. Kalau misalnya secara verbal, kita bisa bertemu langsung dan tahu lawan bicara kita itu siapa. Kita bisa seperti yang diutarakan, kita bisa cari diksi yang tepat, kita bisa menggunakan pola komunikasi yang tepat, dan cara berkomunikasi yang baik. Terus kalau yang untuk komunikasi yang nonverbal ini, kita bisa dengan menunjukkan kalau misalnya kita memperhatikan dia, kita sedang mendengarkan dia sebagai lawan bicara, kita sebagai pendengar, kita mendengarkan dia dengan memberikan gestur yang baik. Terus misalnya kita memberikan perhatian terhadap
apa yang mereka bicarakan kepada kita kayak gitu. Terus kalau yang untuk secara tertulis ini banyak ya, kalau misalnya kita lihat seperti kayak banyak buku-buku atau karya-karya yang dibuat untuk sebagai kita menyalurkan apa yang ingin kita bicarakan kepada mereka secara tulisan kayak gitu. Terus kalau misalnya terus yang terakhir ini ada komunikasi secara visual. Kalau yang visual ini lebih kepada gambar kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita menyalurkan hanya dengan gambar, kadang ada yang kurang memahami. Mungkin kalau misalnya secara gambar kita bisa menambahkan tulisan kayak gitu supaya masyarakat atau lawan yang kita tuju itu mengerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Oke, bentuk-bentuk komunikasi ya, ada beberapa jenis, saya mohon nanti Anda cari ya. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu adalah langsung menggunakan kata-kata. Ada non-verbal biasanya menggunakan tulisan, tetapi ada juga komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau jenisnya itu verbal dan non-verbal ya. Terus yang salurannya bisa langsung maupun tidak langsung. Terus kalau menggunakannya ada audio. Audio itu misalnya gini. Kita menelepon seseorang tidak kedengaran kan orangnya, tidak kelihatan orangnya kan. Jadi itu kan hanya audio saja gitu. Tapi juga bisa dalam bentuk audio visual seperti ini nih. Seperti ini ada audio visual. Audio visual yang langsung walaupun kita menggunakan saluran media Zoom atau saluran yang lain atau bisa video conference, bisa video call dan sebagainya. Nah, itu salah satu sebenarnya dikatakan berbagai bentuk kaitan dengan apa yang disebut dengan jenis-jenis komunikasi yang ada. Jadi Anda bisa menyampaikan secara verbal, kata-kata kan gitu, atau bentuk-bentuknya non-verbal, atau bisa langsung maupun tidak langsung. Bentuknya bisa podcast, bisa pamflet, bisa iklan, bisa spanduk dan lain sebagainya. Itu biasanya tidak langsung. Atau juga menggunakan audio seperti tadi, audio juga bisa dalam bentuk langsung nih atau tidak langsung audio. Misalnya podcast itu kan biasanya Anda bisa merekam, terus orang lain akan mendownload, orang lain itu, tetapi kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan kita seperti itu melalui media gitu. Apalagi bisa juga mungkin zaman sekarang komunikasi menggunakan TikTok. Anda TikTok gitu. Nah, itu hemat saya itu bisa jadi audio visual tuh. Audio visual bisa kelihatan, tetapi itu tidak langsung bentuknya. Karena kita tidak bisa merespon secara langsung karena itu direkam. Seperti itu. Tapi pesannya sampai nggak pesannya? Sampai pastinya. Responnya gimana? Bisa bentuk negatif, bisa bentuk positif, atau mungkin acuh-acuh aja. Kan bisa respon seperti itu. Nah, itu bentuk jadi jenis-jenis komunikasi. Nah, langsung aja ya, waktunya sangat terbatas. Boleh? Nggak apa-apa ya? Boleh ya, sudah. Oke. Terus efektivitas komunikasi tentu saja efektivitas. Yang disebut dengan efektivitas itu adalah kita berbasis pada kata dulu ya, efektivitas. Efektivitas itu berbasis pada pencapaian tujuan. Kalau efisiensi berbasis pada waktu dan biaya yang dikeluarkan. Nah, di dalam komunikasi juga tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada waktu yang kita luangkan untuk berkomunikasi. Nah, semakin singkat dan semakin efisien, semakin singkat percakapan, tetapi tujuannya tercapai atau efektif, itu hemat saya menjadi sangat baik gitu. Karena di dalam konsep berbisnis, efisien dan efektivitas itu menjadi hal yang sangat penting. Efisiensinya adalah kaitan dengan biaya dan waktu, efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sangat bisa dicapai dengan cara tahapan yang sangat sederhana yang itu disebut efektif. Jadi komunikasi yang efektif adalah jika capaian ya, tujuan yang ingin dicapai adalah dicapai dengan cara yang sederhana dalam waktu yang singkat dengan biaya yang rendah. Itu yang disebut dengan efektif.
Prioritas negosiasi tentu saja sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Jadi negosiasi itu harus berbasis pada tujuan dengan tahapan yang baik sehingga apa yang ingin dicapai dari negosiasi itu bisa tercapai dengan sangat baik. Karena ketika berjualan sebenarnya kita sedang melakukan bernegosiasi dengan pembeli. Misalnya tawar-menawar itu bentuk negosiasi. Misalnya kita memberikan diskon itu juga bentuk negosiasi secara tidak langsung. Misalnya kita memberikan layanan gratis ongkir itu juga sedang bernegosiasi secara tidak langsung dengan pembeli gitu. Nah, itu bentuk-bentuk prioritas. Jadi negosiasi itu adalah prioritasnya adalah tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi bisnis. Selanjutnya feedback yang negatif sudah ya. Feedback yang negatif, kaitan dengan feedback yang negatif adalah sebenarnya kita bisa merespon dengan cara dengan cara memperbaiki pola komunikasi yang ada atau dengan cara meninggalkannya. Ada dua bentuk ketika kita mendapati respon yang negatif atas komunikasi. Pertama adalah menjadi feedback atau umpan balik bagi kita untuk memperbaiki proses komunikasi. Itu penting. Yang kedua adalah kita tinggalkan jika pola komunikasi yang dibangun oleh mereka bukan untuk mengembangkan negosiasi tapi justru menjerumuskan, maka pola yang itu maka tinggalkanlah. Tetapi pola komunikasi yang dibangun oleh mereka untuk memberikan feedback yang baik terhadap kita, maka itu ambil dan perbaiki pola komunikasinya. Yang kedua, copywriting itu lebih pada copy paste mungkin ya, atau apalah konsepnya. Hemat saya ketika kita berbisnis, pola komunikasi yang berulang, pola komunikasi yang bisa jadi orang lain sudah berkomunikasi kita tiru juga nggak masalah dalam komunikasi bisnis. Terus sudah ya? Sudah ya? Sudah. Mohon maaf kalau salah kaitan dengan copywriting gitu. Bapak. Oke. Ada tambahan pertanyaan dari Kamila dari kelas IAT3B. Itu bagaimana? Apakah dari seorang pengusaha itu pertanyaannya bagaimana sikap seorang pengusaha di dalam memilih seseorang yang akan direkrut sebagai seorang yang akan membantu dalam memasarkan produk? Apakah hanya memilih seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik atau bagaimana? Seperti itu. Baik, ini pakai pendekatan manajemen sumber daya manusia ya, perekrutan namanya, perekrutan pakai SDM. Baik, di dalam pendekatan SDM untuk menentukan seseorang di dalam posisi tertentu adalah tentukan dulu spesifikasi kompetensi yang ingin dicapai atau ingin ditujukan kepada perusahaan. Itu penting. Yang pertama saya ingin indikator tentang kualifikasi yang ingin diharapkan atau ditujukan kepada perusahaan. Nah, tentu saja ditujukan kepada perusahaan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk yang lain. Maka itu yang penting. Misalnya, ketika kita akan merekrut sebagai tenaga pemasaran atau marketing, yang paling penting salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Maka untuk mengukur kemampuan komunikasi yang baik, maka bisa jadi diukur secara kognitif. Misalnya ada tes kognitif tentang komunikasi. Yang ditanya adalah tentang indikator-indikator, komponen-komponen tentang komunikasi yang baik. Itu secara kognitif. Yang kedua juga bisa dites melalui kemampuan ketika berorasi atau menyampaikan promosi-promosi atau menyikapi respon yang negatif maupun positif dari pelanggan. Maka itu diujikan secara psikomotorik. Nah, yang tadi adalah kaitan dengan tes yang disebut dengan cognitive skill-nya. Jadi ada cognitive skill kaitan dengan pengetahuan tentang komunikasi yang baik. Yang kedua adalah namanya psikomotorik skill. Psikomotorik skill adalah kemampuan psikomotornya, kemampuan responnya, kemampuan gesturnya, kemampuan narasi ketika menyampaikan sesuatu secara verbal maupun tertulis. Nah, oleh sebab itu harus diujikan kepada calon karyawannya. Nah, calon karyawan itu ditanya misalnya bagaimana Anda merespon tentang ini,
Bagaimana Anda menyampaikan tentang sesuatu hal misalnya. Bagaimana Anda menyampaikan promosi secara tertulis non-verbal misalnya. Nah itu juga patut ditanya dan dikonfirmasi melalui praktik yang disebut dengan uji psikomotorik skill. Yang ketiga tadi yang cognitive skill ya, kemampuan cognitive skill. Yang ketiga adalah kemampuan dilihat dari kemampuan dalam rangka merespon atas misalnya hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, misalnya gesturnya, apakah gesturnya itu sangat sopan ataupun tidak sopan, tatapan matanya, atau cara memandang ketika berkomunikasi, dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan affective skill-nya. Affective skill itu lebih cenderung kepada tata nilai atau norma ketika dia berkomunikasi. Ada orang yang ketika berkomunikasi mungkin kelihatannya tidak songong tapi matanya jadi songong misalnya. Misalnya ini mah, atau gesturnya jadi songong misalnya. Songong itu apa ya? Tidak sopan lah bahasanya aneh. Gesturnya tidak sopan misalnya. Dan itu penting. Nah, 3 hal itu menurut hemat saya ketika melakukan perekrutan, jadi dimulai pertama indikator apa yang Anda ingin miliki dari seorang itu untuk menjadi karyawan. Jadi miliki perusahaan itu seperti apa. Yang kedua adalah tes dan uji kemampuan yang tadi. Jadi pertama adalah cognitive skill-nya harus diuji, kemampuan pemahaman atas pengetahuan tentang komunikasi. Itu adalah yang disebut dengan cognitive skill-nya, tes cognitive skill. Biasanya bisa diujikan melalui tes seperti pada umumnya, tes pengetahuan pada umumnya. Yang kedua adalah tes psikomotorik skill-nya. Jadi tes keterampilan dalam berkomunikasinya. Yang ketiga adalah tes affective skill-nya, yaitu adalah gestur, tata sikap, pola nilai yang dimiliki oleh orang tersebut ketika berkomunikasi. Dan hemat saya itu menjadi sangat penting. Nah, jika komunikator karyawan itu akan digunakan bahasanya, akan diarahkan untuk berkomunikasi dengan orang asing, maka dia harus paham tentang budaya asing, yaitu disebut dengan affective skill-nya. Affective skill atas budaya asing tersebut, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan sangat baik karena dia memahami kultur dan budaya yang mereka miliki. Karena seringkali komunikasi tidak jadi efektif ketika kita tidak paham tentang kultur atau budaya mereka. Jadi sangat penting ketika seorang pemasar memahami kultur dan budaya yang dimiliki pelanggan atau konsumen yang kita akan menjadi target market kita sebagai konsumen kita yang akan memberikan dampak benefit kepada perusahaan. Tentu saja benefit bukan hanya akan dimiliki oleh kita, tetapi juga benefit yang harus mereka manfaatkan oleh konsumen sebagai bagian yang tetap terpisahkan dari sebuah negosiasi yang baik. Jadi negosiasi yang baik adalah memberikan manfaat atas kita yang sebagai pemilik perusahaan, tapi juga konsumen kita memberikan dampak benefit atau manfaat atas produk atau jasa yang kita berikan kepada mereka. Itu salah satu kaitan dari apa yang disebut dengan sistem perekrutan sumber daya manusia. Tapi jangan lupa, setelah diterima, maka harus ada training atau penguatan keilmuan sesuai dengan kultur dan karakter perusahaan. Maka biasanya ada tahapan di dalam tahapan sumber daya manusia itu adalah pertama adalah perekrutan dengan tahapan seperti yang saya sampaikan tadi, tes-tes yang tadi. Yang kedua adalah masa orientasi. Gitu. Setelah masa orientasi adalah masa penempatan pada posisi-posisi sesuai dengan perekrutan awal, atau bisa jadi berpindah pada tempat lain yang masih linear jika ditemukan bahwa ketepatan seseorang itu bukan pada posisi tersebut yang tidak inginkan, itu boleh ditempatkan di posisi yang lain tetapi sesuai dengan karakter dan kapasitasnya. Yang selanjutnya di dalam sumber daya manusia ada yang disebut dengan promosi jika dia memiliki kemampuan dan kapasitasnya. Nah, sebelum promosi biasanya ada pelatihan atau training di dalam jabatan. Training di dalam jabatan itu sangat penting. Bentuk training itu banyak jenis dan bentuknya, bisa meningkatkan kepengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan, atau bisa meningkatkan sikap yang seperti disampaikan di awal. Nah, setelah itu ada promosi, ada mutasi. Mutasi itu adalah pergeseran dari satu posisi ke posisi lain dalam level yang sama. Setelah itu ada punishment jika melakukan pelanggaran di dalam sumber daya manusia. Setelah itu ada reward yang biasanya dalam kenaikan pangkat atau promosi
atau mungkin penambahan gaji yang cukup besar. Setelah itu ada pensiun jika itu mencapai masa pensiun, dan ada pemecatan jika terjadi pelanggaran yang disebut dengan hasil punishment-nya. Dan itu adalah alur yang disebut dengan alur sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Itu rekan semua. Oke, ada lagi? Pak, ini izin menyampaikan dari pertanyaannya Kak Winda. Satu lagi Pak. Berarti untuk wira swasta kecil baiknya kita melakukan komunikasi informal ya Pak. Terus Bisa. kita jalin rasa yang cenderung unmarketing. Lihat betul. Karena gini, setiap orang itu, konsumen itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada karakter konsumen yang pasif, jadi dia tidak tahu sebenarnya apa sih yang mau dibeli, jenis apa seperti itu, maka Anda harus tahu tentang produk yang Anda jual, itu penting. Jika kan konsumen itu ada juga yang kita misalnya membeli handphone atau membeli laptop atau membeli alat elektronik, saya pengen yang kayak gini nih, tetapi saya nggak tahu spesifikasinya. Ada yang seperti itu. Ada konsumen yang nanya melulu, beli nggak, ada juga seperti itu. Ada konsumen yang cepat, seperti kebanyakan mungkin bagian besar kalau menurut versi saya, kebanyakan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ini produknya apa, ini harganya berapa, oke jadi, ada yang seperti itu. Perempuan juga ada yang seperti itu. Jadi nggak mau ribet gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang nawar melulu gitu. Sampai bolak-balik, terus udah keliling dulu terus balik lagi ke sana gitu. Ada yang seperti itu. Jadi banyak dan jenisnya karakter dari konsumen itu. Nah, Anda harus memahami berbagai karakter konsumen seperti tadi. Ada yang sok pinter gitu, nanya. Ada yang serba tidak tahu, harus disodor-sodorin gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi ketika Anda sedang berkomunikasi, bernegosiasi dengan mereka, ada batas waktu yang harus Anda tentukan. Misalnya ketika jualan pakaian, setelah dikasih tahu benar-benar ini, dibiarkan mereka beberapa waktu untuk memilih. Tinggalkan dan pindah ke aktivitas yang lain. Itu sebuah trik cara bernegosiasi yang baik. Jangan habiskan waktu Anda dalam satu orang. Pindah ke orang lain atau aktivitas yang lain, biarkan si pembeli itu berpikir untuk menentukan pilihannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih. Waktunya masih ada? Anda ada kuliah lagi setelah ini? Kelas E ada Pak. Ada kelas E ada. Saya ada kuliah. Kelas E. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, atas luar biasanya kali ini untuk berdiskusi. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikir entrepreneur. Dipaksakan itu kalimatnya. Berpikir untuk memperoleh benefit yang sangat luar biasa. Jadilah hari ini yang terbaik saat ini. Dan besok tentu saja yang terbaik karena hari esok adalah milik hari esok. Oke, hari ini adalah milik Anda, milik kita semua hari ini. Hari esok belum tentu milik kita, tetapi pastikan milik hari esok adalah merupakan cerminan hari ini dengan sinar yang prestatif yang sangat luar biasa. Terima kasih, monggo ditutup. Sampai ketemu insya Allah di waktu yang akan datang dengan semangat yang insya Allah semakin membara. Oke. Bapak, izin bertanya lagi satu Oke, lagi. silakan, nggak apa-apa. Kan kalau kelas kami kan kelompok satunya belum presentasi, Pak. Jadi kira-kira bisa boleh minggu depan untuk presentasinya. Berarti digabung aja ya, Pak? Boleh, digabung saja. Singkat-singkat saja, insya Allah nggak terlalu masalah. Ya, makasih Bapak. Saya bisa memahami makalahnya, memahami siapa yang presentasi. Begitu, Cindy? Ya, Nabila. Oke. Cukup background-nya Cindy. Ada apa ilalang mungkin atau apalah namanya di belakangnya. Silahkan Firda atau Cindy atau siapa yang hari ini ini Wirda. Pak, saya mau tanya. Boleh. Kan kelas E belum ada GCR dari Bapak ya Pak. Jadi kami ngumpulin UTS-nya ke mana ya Pak? Masa sih? Saya coba Iya. cek. Mungkin saya lupa, teman-teman saya sudah buatkan. Nanti saya buatkan hari ini insya Allah setelah ini. Iya, makasih Pak. Waktunya kan masih 1 minggu ke depan ya. Iya Pak. Oke, tolong jawabannya jangan ngasal ya, jangan. Tetapi harus berbasis argumen teori ya yang jelas.
menurut teori ini gitu misalnya seperti itu. Jadi bukan ini argumentasi saja, tetapi berbasis pada teori. Baik, Firda, saya akan coba buatkan. Tanggal berapa terakhir tuh saya lupa, jadi saya harus lihat kalender. Minggu depan tanggal berapa Pak Serul? 8 ya? Tanggal 11, Pak. Ya, tanggal 11, Pak. 11, Pak. Oke, 11 ya. Saya mikirnya hari Senin. Baik, nanti saya coba tanggal 11 ya untuk terakhir. Jam berapa? Jam 12 malam ya? Iya, Pak. Jadi kalau lewat jam 12 malam tidak bisa diterima. Baik, terima kasih. Tapi kelas B udah ada kan? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Oke. Baik, Kamila, terima kasih. Kamila lagi di mana? Di bandara, Kamila? Enggak, Pak. Di kamar. Oke, atasnya kayak di bandara Terminal 3. Baik, Miftahul Jannah. Background-nya luar biasa. Ada apa namanya? Firda, monggo, Firda. Baik, Pak, langsung Kalau ditutup tidak aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ditutup saja. Oke, baik teman-teman, karena waktu perkuliahan kita sudah habis, marilah kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Oke, insya Allah nanti presensinya ada di presensinya ada di Google Classroom ya. Nanti insya Allah termasuk kelas E ya. Nanti untuk link untuk menyampaikan jawaban UTS-nya saya buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah kita ke dua kelas yang lain.